Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Firmanul dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Arya Mada dan dua rekan saya ada Nimadi Ayu Diarti juga Retno Sirait akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai uji C-square dengan menggunakan aplikasi SPSS. Jadi lanjut, Madi. Di sini ada kasus gitu ya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Kelurahan Rawamangun pada tahun 2020. Nah, untuk mengukur atau memperoleh data variabel sumber air minum dan variabel kejadian diare tersebut, maka peneliti membagikan kuesioner atau angket kepada 30 responden, di mana responden ini adalah orang tua balita yang berkunjung ke Puskesmas Kelurahan Rawamangun. Adapun bentuk kuesioner penelitiannya adalah sebagai berikut. A. Pertanyaan kuesioner variabel sumber air minum. Apakah jenis sumber air yang Anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Adapun pilihan jawabannya adalah sebagai berikut. Ada PDAM, air mineral, air sumur, air hujan, dan air sungai. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kuesioner variabel kejadian diare, apakah anak balita Anda pernah terkena diare dalam 6 bulan terakhir? Adapun pilihan jawabannya adalah iya atau tidak. Nah, kriteria atau kategori skor jawaban responden atas kuesioner penelitian di atas dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk variabel sumber air minum, jika responden menjawab PDAM atau air mineral, maka diberi skor 1 atau artinya sumber air minum terlindungi. Sementara jika responden menjawab air sumur atau air hujan atau air sungai, maka diberi skor 2. Artinya sumber air minum tidak terlindungi. Untuk variabel kejadian diare, jika responden menjawab tidak, maka diberi skor 1, artinya tidak diare, dan ya diberi skor 2, artinya diare. Nah, adapun data jawaban ke 30 responden tersebut, kita pindahkan ke tabel di bawahnya, yaitu ada responden 1 sampai 30 dan sumber air minum dan juga kejadian diare. Ada yang jawab tidak untuk air minumnya, dan kejadian diarenya ada yang diare atau tidak gitu ya, dengan skor 1 dan 2 itu. Boleh dilanjut. Nah, adapun rumusan hipotesis dari penelitian ini yaitu tidak ada hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Kelurahan Rawamangun tahun 2020. Sedangkan HA, ada hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Kelurahan Rawamangun tahun 2020. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikasi, nilai signifikan kurang dari 0,05, artinya H0 ditolak dan HA diterima gitu. Dan yang kedua adalah jika nilai signifikan lebih dari 0,05, artinya H0 diterima dan HA ditolak. Kemudian akan dilanjutkan uji C-square di SPSS. Baik, setelah tadi kita ketahui rumusan hipotesis dan juga pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikasi 0,05 atau 95%, kemudian kita bisa menghitung nilai signifikasi tersebut dan nilai C-square-nya menggunakan SPSS. Caranya yang pertama kita buka dulu variable view ini untuk mengatur gitu ya, men-setting variabel-variabel kita yang tadi sudah dijelaskan oleh Early. Yang pertama nama variabelnya. Variabel yang pertama itu adalah sumber air. Jadi kita tuliskan aja di sini air biar singkat. Kemudian variabel yang kedua adalah kejadian. Ini maksudnya kejadian diare pada anak gitu. Terus type-nya ini numerik karena angka, kemudian width-nya 8, desimalnya 0, dan labelnya yang pertama sumber air mineral, kemudian yang kedua kejadian diare. Nah, untuk values ini seperti yang tadi udah dijelaskan bahwa kalau misalnya sumber airnya terlindungi, maka kita beri nilai 1, dan kalau sumber airnya tidak terlindungi, kita beri nilai 2. Nah, ini kita masukin aja value dan juga labelnya. Di sini saya sudah masukkan sebelumnya. Kemudian yang kedua, untuk kejadian diare juga seperti itu.
kita beri nilai 1 jika balita tidak mengalami diare dalam 6 bulan terakhir, dan kita beri nilai 2 jika balita tersebut mengalami diare. Gitu. Nah, kemudian untuk menghitung nilai signifikasi dan juga nilai chi-square-nya, kita harus memasukkan datanya dulu yang tadi sudah dijelaskan, data 30 responden mengenai sumber air mereka dan juga kejadian diare. Setelah memasukkan datanya dari tabel sebelumnya, kita bisa langsung menghitungnya dengan cara analyze, kemudian descriptive statistic, row steps. Setelah itu kita pilih untuk rows-nya adalah data sumber air minum. Kemudian yang untuk columns-nya adalah kejadian diare. Nah, di statistik ini kita klik chi-square, setelah itu continue, dan oke. Kita hasilkan, ini ada tabelnya. Pertama ada tabel case processing summary, kemudian ada tabel silang dari sumber air minum dan juga kejadian diare, dan yang terakhir ada tabel hasil dari chi-square. Nah, untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Darut, dipersilakan. Berikutnya adalah penjelasan hasil. Nah, di sini telah tersedia tabel case processing summary dari sumber air minum dan kejadian diare. Nah, berdasarkan output di atas, diketahui bahwa terdapat 30 data yang keseluruhannya diproses ke dalam analisis, sehingga tingkat kevalitannya adalah 100%. Selanjutnya, ada tabel sumber air minum dan kejadian diare cross tabulation. Nah, di sini dari output di atas terlihat tabulasi silang yang memuat informasi hubungan antara variabel sumber air minum dengan variabel kejadian diare. Nah, cara menafsirkannya itu misalnya pada baris 1 kolom 1, tabel terdapat angka 10. Angka ini menunjukkan ada 10 balita yang meminum air dari sumber air terlindungi, di mana 10 balita tersebut tidak mengalami diare. Begitu juga pada kolom lainnya. Nah, selanjutnya adalah chi-square test. Di sini ada tabel chi-square test. Nah, seperti yang sudah kita susun sebelumnya, rumusan hipotesis dari penelitian ini adalah HO-nya tidak ada hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Kelurahan Rawamangun tahun 2020. Dan HA-nya ada hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Kelurahan Rawamangun tahun 2020. Nah, pengambilan keputusan berdasarkan signifikan 0,05 atau 95% dalam uji chi-square. Yang pertama, jika nilai SIM-2 site lebih kecil daripada 0,05, maka artinya HO ditolak dan HA diterima. Nah, yang kedua, jika nilai SIM-2 site lebih besar daripada 0,05, maka artinya HO diterima dan HA ditolak. Berdasarkan tabel output yang diketahui, nilai SIM-2 sided pada uji percent chi-square adalah sebesar 0,003, karena nilai SIM-2 sided 0,003 lebih kecil daripada 0,05, maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan di atas dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Nah, dengan demikian dapat diartikan bahwa ada hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Kelurahan Rawamangun tahun 2020. Hal ini dapat diartikan pula bahwa semakin terlindungi sumber air yang diminum oleh balita, maka kejadian diare akan semakin menurun. Nah, demikian sebaliknya, semakin tidak terlindungi sumber air yang minum oleh balita, maka kejadian diare akan semakin meningkat. Nah, selanjutnya sini ada pengambilan keputusan berdasarkan nilai chi-square. Syaratnya itu yang pertama, jika nilai chi-square lebih besar daripada chi-square tabel, maka artinya HO ditolak dan HA diterima. Yang syarat kedua, jika nilai chi-square lebih kecil daripada chi-square tabel, maka artinya HO diterima dan HA ditolak. Nah, berdasarkan output chi-square test, di atas diketahui nilai chi-square hitung adalah sebesar 8,889. Nah, itu tadi di tabel chi-square ya. Selanjutnya, mencari nilai chi-square tabel untuk DF sama dengan 1.
pada signifikansi A 5% atau 0,050 pada distribusi nilai chi-square tabel statistik. Maka ketemu nilai chi-square tabel adalah sebesar 3,841 dari tabel di bawah. Nah, karena nilai chi-square hitung 8,889 lebih besar chi-square tabel 3,841, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan di atas, dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Sehingga dapat diartikan bahwa ada hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Rawamangun tahun 2020. Nah, kesimpulan dari analisis data ini, pada pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi 0,05 atau 95% dalam uji chi-square, dan juga berdasarkan nilai chi-square menghasilkan keputusan yang sama, yakni HO ditolak dan HA diterima. Sehingga dapat diartikan bahwa ada hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Kelurahan Rawamangun tahun 2020. Baiklah, sekian analisis data untuk menentukan chi-square dari data air minum yang dilakukan kelompok kami. Terima kasih untuk perhatiannya.